apakah ada politisasi hukum dalam pemeriksaan Caimin oleh KPK? Nah, kita tidak otomatis mengatakan ditunggangi, tapi punya persepsi bahwa kita curiga ini langkah KPK ini tidak murni itu. Dan ketika kita punya persepsi atau asumsi seperti itu, insya Allah kami tidak salah, karena dia mengumumkan memeriksa Caimin itu persis setelah deklarasi. Kita menyarankan Caimin sebagai salah satu warga negara Indonesia, elit politik, dipanggil ikuti aja perjalanan proaktif. Sama, Mohaimin ini dimintai keterangan. Kalau dimintai keterangan itu artinya memberi sambungan informasi. Kalau diperiksa itu ada dugaan terlibat, gitu. Jadi ini kadang-kala orang nggak paham. KPK menegaskan pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker tidak ada kaitannya dengan situasi politik. Dugaan korupsi itu terjadi saat Ketum PKB Muhaimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun baru-baru ini, Caimin dideklarasikan menjadi bacawa pres Anies Baswedan. KPK pun menegaskan bahwa penyidikan kasus ini sudah dilakukan sebelum deklarasi Anies Caimin. Perkara tersebut terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI. Kemudian pada Juli 2023, KPK menemukan alat bukti dan menerbitkan surat perintah penyidikan pada Agustus 2023. Meski telah menetapkan tersangka, KPK belum mengungkapkan identitas mereka yang merugikan negara sebesar lebih dari 20 miliar rupiah. Bahkan beberapa waktu lalu, KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker. Karena itu, KPK berharap tidak ada pihak yang mengaitkan proses penegakan hukum dengan isu politik. Terseret pusaran kasus hukum di Kemenaker, nasib Caimin di tangan KPK. Langkah KPK menurut saya sebagai pengamat politik melakukan karakter assassination terhadap Anies Baswedan untuk kasus e-formula dan terhadap Caimin untuk kasus TKI ini, perlindungan TKI ini kejahatan menurut saya. Ini betul-betul kejahatan. Artinya ini nuansa politisnya kental sangat, sekali sudah, bukan penegakan hukum lagi. Nggak main-main. Kalau KPK mau usut kasus, jangan yang 20 miliar dong. Itu aja yang 349 triliun. 20 miliar itu nilai nilai proyeknya, tapi potensinya tadi 1M juga nggak nampak. Ya, itu kerugiannya 1M, 349 triliun. KPK itu sebenarnya ketika dia dikasih mandat untuk extraordinary penegak hukum, dia dari dulu harus begitu, sekarang kok jadi lemah. Panggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa. Menurut saya, politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan. Kursi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin sebagai Menteri Tenaga Kerja. Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tepusnya atau waktu kejadiannya. Waktu kejadiannya kapan? Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti. Kemudian disesuaikan dengan tempusnya. Kapan? Kalau kejadiannya tahun itu, ya siapa yang menjabat di tahun itu? Kata Asep di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Asep juga menambahkan opsi pemanggilan tidak hanya dialamatkan kepada Muhaimin Iskandar, namun juga kepada semua pejabat di lingkungan Kemenaker di saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait. Semua pejabat di Tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu tentu untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, memanggil seorang sebagai saksi sangat diperlukan. Oleh karena itu kehadiran dari saksi Pak Muhaimin Iskandar juga sangat penting untuk memperjelas seluruh perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan dalam kegiatan penyidikan dimaksud. Muhaimin itu ya diminta memberi keterangan saja. Ia pun langsung memasuki area gedung untuk menjalani pemeriksaan. Sebagai informasi, Caimin diperiksa sebagai saksi karena dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Ini artinya dugaan penodaan tersebut terjadi saat masa kepemimpinannya. Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan 3 tersangka meski belum diumumkan secara resmi. Salah satu tersangka merupakan mantan anak buah Caimin yang menjabat sebagai Direktur Jenderal di Nakertrans saat itu yang berinisial RU.
Muhaimin itu ya diminta memberi keterangan saja. Seperti dulu saya waktu Pak Akil itu di OTT, saya dipanggil juga. Orang berteriak, wah itu Pak Mahfud kena terlibat dalam kasus korupsi Pak Akil Mokhtar gitu. Nah, saya itu ke sana dimintai keterangan, bukan diperiksa. Sama, Muhaimin ini dimintai keterangan. Kalau dimintai keterangan itu artinya memberi sambungan informasi. Kalau diperiksa itu ada dugaan terlibat, gitu. Jadi ini kadang-kala orang tidak paham. Dan kita sudah berpendirian begini, pendirian negara, pendirian pemerintah, bahwa tidak boleh hukum itu dijadikan alat politik karena sebuah kontestasi politik. Itu tidak boleh. Muhaimin tidak hadir dalam pemanggilan hari Selasa di KPK karena menghadiri acara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. KPK akan kembali melakukan pemanggilan terhadap Muhaimin. Saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK karena kebutuhan untuk agar lebih jelas dan terangnya perbuatan dari para tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Jadi sekali lagi kami ingin sampaikan kembali, setiap perkara yang naik pada proses penyidikan oleh KPK, kami pastikan sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu tentu untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, tentu kebutuhan untuk memanggil seorang sebagai saksi sangat diperlukan. Oleh karena itu kehadiran dari saksi Pak Muhaimin Iskandar juga sangat penting untuk memperjelas seluruh perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan dalam kegiatan penyidikan dimaksud. Kami juga sangat yakin yang bersangkutan akan kooperatif hadir, terbukti hari ini juga mengkonfirmasi ketidakhadirannya ke KPK. Cuman kali ini persoalan waktu, kebetulan tim penyidik pada hari Kamis ada kegiatan lain, sehingga nanti akan dijadwal ulang sesuai dengan jadwal dari tim penyidik KPK. Oh, besok pasti datang. Karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi, saya diminta untuk datang. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012, saat itu Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja. Artinya, kalau kita lihat kembali ke 2012, itu kita nggak lihat gitu. Terus mungkin orang bilang, oh Pak Saud masuk angin kali, kamu yang masuk angin kali gitu. Nggak ada cerita masuk angin, itu kan dari penyidik, dari penyelidik. Kalau dia sampai ke pimpinan, kita melihat gitu. Nah untuk kardus itu kan clear, nggak ada masalah di situ gitu ya. Tapi kan selalu disebut-sebut. Malah kemarin kan sempat disebut juga, itu seorang pimpinannya baru pada bulan kemarin nyebut juga itu kardus-kardus itu. Udah jelas itu kardus nggak ada kaitannya gitu loh. Jadi emang kita jadi bingung sekarang ini. Jadi kalau kemudian kita bertanya ini nggak ada politisasi, kita sangat naif banget kalau kita bilang ini nggak ada dengan politik. Karena apa? Ini kan bukan kasus yang membuat negara ini terpuruk, tenggelam. Itu ada 5.000 surat di KPK tuh dalamin lah yang paling prinsip itu, ya kan? Ini kita mencari pemimpin republik ini bukan main-main. Sampai terus kemudian kalau kita bisa buktikan, oke, di hold dulu, nah, baru nanti gitu. Lain hal kalau di tengah campaign gitu ya, kemudian ada kecurangan-kecurangan di negara maju juga itu nggak boleh gitu. Ini kan nggak baru mau seleksi, udah diributin. Gimana nanti kalau udah campaign ini nggak ngerti saya nih noise-nya kayak gimana nih. Makanya saya bilang ini harus dilawan, nggak boleh, jangan dibiasakan kayak begini.